Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala nafa'ana bihi wa ba'ana bidarin an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tahaqqaqat nalikane dadi nyoto setelah menjadi jelas annal akhlaqo sak temene pira-pira akhlak al hasanata kang bagus tarotan ing dalam siji waktu, satu sisi, satu saat. Takune iku ana apa akhlak ana iku bitabi tetep kelawan watek wal fitrati lan asal kedadian fitrah. Artinya memang tabun ilahiyun, pemberian anugerah Allah. Wa taratan ing dalam siji ambalan di saat lain takunu apa mengkono akhlak, takunu apa mengkono akhlak hasanah iku bi'tiyadil af'ali kelawan biasaake pira-pira penggawe al-jamilati kang bagus. Wataratan ing dalem siji ambalan di saat lain juga bimusyahadati arba bil fi'al kelawan ningali nyekseni pira-pira wong kang anduweni pira-pira penggawe fi'alun padha karo af'al jamak fa'lun fi'lun penggawe al jamilati kang bagus wa musa habatihim lan ngancani arba bil fi'al berteman dengan orang-orang yang berperilaku baik. Wahum mutai mengkono arbabul fi'al iku kurona ul khairi pira-pira kanca bagus. Kurona jamak qarin. Ikhwanus sholahi rupane pira-pira dulur bagus, teman baik, saudara baik. Jadi akhlak itu satu sisi karena pemberian dari Tuhan yang memang begitu, di satu sisi dengan cara membiasakan amal, di satu sisi lain dengan cara berteman orang-orang yang baik. Idi tabu krana utawi watak iku yasruku apa asal malah nyolong, nyerobot, mengambil, jupuk minat tabi saking watek asyari kang Allah wal khairi lan bagus jami'an sekabehane. Watak itu akan mempengaruhi, akan berpengaruh dari watak lain, baik buruk maupun jahat atau baik. Tidak kancan berteman orang buruk ya, yang diadopsi ya watak buruk. Kalau berteman baik yang diadopsi watak baik. Faman utai sapane iku tadhaharat tulung tinulungan, saling mendukung, tadhahar
fi haqqihi dalam hakiman apa al jihadu pira-pira arah-arah beberapa sisi asalah satu kang telu tiga sisi di atas tadi berkolaborasi hatta soro hingga dadi sapa man wis watak aslinya baik, dia juga berusaha berperilaku baik, juga berteman dengan orang baik. Nah, gampangnya ngomong. Hatta soro hingga dadi sapa man dadi kudha fadilatin kang anduwi keutamaan. La fadilatin kang anduwi keutamaan top an ing dalem watak. Punya kelebihan di dalam watak, wa tiyadan ing dalam kebiasaan, wa ta'aluman lan ing dalam belajar. Di antara belajar berteman tadi itu. Kok tiga-tiga diadopsi bahwa mengkau teman iku ghayatul fadilati katok-katoke utama. Paman desa panumangku kana sampai ada cerita itu apa Imam Bukhari itu. Kenapa beliau menjadi orang besar sampai hadisnya itu termasuk pedoman ketiga setelah Al-Quran, hadis terutama pedoman pertama. Ternyata beliau itu sampingnya walaupun konon beritanya ada riwayat kakek yang keberapa saja itu ketiga atau kelima itu sebetulnya termasuk mualaf, tapi beliau keturunan orang baik sehingga ketika beliau sudah menghafal sekian ribu hadis saja itu dengan dibarengi memang asli tabiat baik ya, tabiat baik dibarengi dalam menyeleksi hadis, setiap hadis satu yang ingin diseleksi untuk diterbitkan menjadi hadis sahihnya beliau itu setiap satu saja istikharoi, disolati istikharoi, setiap satu hadis disolati istikharoi, sehingga apa? Ketika beliau itu menjelang wafat, itu wafatnya di Bukhara itu. Menjelang wafat, itu seorang ulama yang temannya lah, itu bermimpi ketemu Rasulullah. Waktu itu Rasulullah di tempat bakal wafatnya Imam Bukhari. Rasulullah di sini. Ya, saya menunggu Imam Bukhari. Jadi ketika menjelang wafat itu ditunggu Rasulullah kedat wafatnya. Saya menunggu sampai namanya kan Muhammad bin siapa itu? Saya menunggu Imam Bukhari, jadi ditunggu Rasulullah. Luar biasa. Banyak berkahnya, kitabnya luar biasa. Jadi orang yang ngosing ngono kalau dimereni malah dhewe meneh gelem nirakati ilmune wis untung. Badan seragam poso sregemen poso ben kebal ngomong ben kulite kandel rak kena dibacok tok ditirakati ilmune. Nah, orang tua biasa, orang tua dulu ya saya itu kadang-kadang ya anaknya itu biasanya saya zaman saya ini rapati usum. Anaknya itu kadang-kadang anaknya kelahirannya apa si A misalkan anak pertama kelahiran Selasa Kliwon. Selasa Kliwon poso biasanya gitu. Jadi pasaran kelahiran anak itu nyok dipasani itu dalam rangkanya tidak lain ya supaya jadi anak ya jadi wong sing manfaat barokah dirakati. Jadi nak poso ki aja nirakati ilmu poso ngono kuwi. Ono kebal tuh kuwi sak gunane kuwi. Malah moro. Bismillah ben paringi pikirane padang, atine padang ngono. Jadi ini
Jadi kalau ada orang tiga-tiganya ada top an wa tiadan wa ta'luman ya bahwa ghayatul fadilah banget katoke utamane. Wa mangkano te wa man disapane iku kana ana sapa manana iku ridlan ino bitop iklan watak. Secara watak dia punya watak dasar tidak baik, kurang baik. Wattafaqalan metu ilahu maring man. Apa kurona usui piro-piro konco Allah. Delalah kekancan dengan orang yang buruk. Fata'allama maka belajar sapa man minhum saking kurona. Fata'allama maka belajar sapa man minhum saking kurona wa ta'assarat lan dadi gampang lahu kedue man apa asbabus syarri pira-pira sebab Allah. Berteman dengan orang buruk paling mudah. Hatta adaha hingga biasaake sapa man ing asbabus syarri. Hatta adaha hingga biasaake sapa man ing asbabus syarri ya fahuwa mongko teman iku fi ghayatil bukti ing dalam katoke aduh minallahi saking Allah azza wa jalla. Nauzubillah. Ya apa misalkan mengupayakan itu jangan hanya tidak hanya berorientasi pada ini saja. Ini kan dalam teori akhlaknya, teori ikhtiarnya. Kenyataan ada orang-orang yang seperti kemarin kita contohkan sekarang kali Jogo mungkin ya konconnya ya elek-elek ngono ya, tapi setelah ternyata Allah membuka hatinya menjadi jadi ini dibalik skenario utamanya ya di Allah Ta'ala tentu belum tahu. Makanya kita juga tidak boleh melihat orang yang berperilaku buruk terus kita cap orang buruk, tidak boleh. Bisa jadi kadang-kadang di akhirnya dia lebih baik dari kita. Hanya tidak boleh memutus rahmat Allah Ta'ala karena itu dosa besar, memutus rahmat Allah. Makanya seperti orang tua tidak boleh kok anaknya kurang sesuai dengan harapan sementara kok kemudian merasa putus asa, tidak boleh. Harus terus berusaha baik secara zahir maupun secara batin, dongakno macam-macam. Selesainya itu orang kan sudah meninggal sampai saat meninggalnya. Wa baina rutbati lan iku wa baina rutbatain iku antarane derajat loro, tingkatan loro. Antarane dua orang yang baik banget baiknya dan orang yang banget buruknya. Man utai wong ikhtalafat kang beda-beda fihi dalam man apa hadil jihadu iki pira-pira jihad, pira-pira arah-arah. Ini mungkin yang banyak dari kita orang-orang yang apik urung ketok apik. Kita sementara ini kan ya ketok ngene iki ketok apik tapi belum tentu urung iso dianu tenan. Masih ukhtulifat atau ikhtilafat. Walikulli darajat walikullin walikullin lan iku kedue saben-saben siji darajatun utai derajat tingkatan fil qurbi ing dalem cepake wal bu'di lan adohe. Yo ora nakal banget ora secara zahiri. Orang dari nakal kok temannya juga orang-orang baik misalkan. Bihasabima kelawan milang-milang tingkah
bihasabi maklan milang-milang tingkah dengan melihat keadaan taktadihi kang netepake ing man atau ing ma apa sifatuhu sifate man wa halatuhu lan tingkai man. Ya ndelok kedekatannya. Kalau wong mungkin nom biasanya nama iktada yang teori kedua itu berusaha yang baik itu kadang-kadang masih kurang begitu dirasakan. Paling intinya konco antara watak asli dengan teman lingkungan. Watak aslinya mungkin baik, secara umum baik. Karena orang-anak mayoritas orang Indonesia kan orang Muslim lah, itu dikatakan secara umum baik. Tapi tinggal temannya. Maka dilihat dari mata tadi sifat itu garek delok kekuatan sifat baik dan buruknya. Paman mongko disapane ku ya'mal nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing sak bobote dzarrah. Ada mengatakan biji sawi, ana maknane semut pudak. Biji yang paling kecil. Namanya kadang-kadang biji sawi soalnya ning kono ki ra ngerti wong Arab, sing ngerti wong Jawa tok. Wis dimaknani ngono. Nglakoni khairan ing kebagusan, kebaikan seberat semut kecil, ya rohu mongko bakal ningali sapa man hu ing khair, akan melihat hasilnya, akan ada hasilnya. Jadi Allah tidak akan zalim. La yadzlimu mithqala dzarratin fis sama. Tidak akan mendolimi seberat apapun, artinya sekecil apapun akan diberikan. Wa man desa paling ku ya'mal nglakoni sapa man mithqala dzarratin ing sak bobote semut pudak apane syaron amal Allah, ya rohum mongko bakal ningali sapa man, jawab man, ya rohum mongko bakal ningali sapa man hu ing syar. Roe alif dibuang, ya rohu karena jawab. Wa ma dzalamahumullah, wa ma dzalamahum lan ora nganiaya hum ing nas, ing manusa. Allahu subhanahu wa ta'ala walakin kanu tapi nek ana sapa nas anfusahum ing awak dhewe nas iku ya zalimuna padha zalim padha nganiaya sapa nas. Bahkan Allah cenderung lebih banyak rahmatnya. Nah, ketika besok itu orang di dalam akhirat, karena cerita kan, wong dilebokke swarga karo Gusti Allah. Umure pira 80 tahun. Lebokno swarga atas rahmatku. Wah, ora terima. Loh, lah amal saya di mana Allah? Atas rahmat Allah. Apa ada artinya saya mengerjakan amal soleh? Ya wis, umpama iki amalmu, umurmu piro? 80 tahun. 20 tahun itu urung dilongi masa anak-anak sing boloten, sing ngompal-ngompal ra duwe amal apa-apa. Belum masa puber, kadang-kadang wis gaweane kluyuran. Paling gara pirang tahun wis sak gawe 80 tahun. Oke, swarga. Tapi 80 tahun, 80 tahun tok kena. Mboten purun niku sak selamanya. Yang selamanya itu atas rahmat saya, bukan atas dasar amalmu. Kemudian, mantuk. Ini pun rahmat jenengan pun. Karena atas dasar amal kita kan paling-paling umur 100 wis blenger. 100 wis jadi pikun ora iso amal. Dilebok ke swarga 100 tahun baru ketok kena.
Jadi lamanya itu karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu diantaranya apa? Nah, ini bagi orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Kita itu diberi Allah Ta'ala oleh Rasulullah termasuk nama niat. Niat itu termasuk ada hadis kan? Niatul mukmin khairun min amalihi. Niat orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Nah, orang mukmin itu walaupun mungkin usianya 100 tahun, tapi dia tetap punya niat. Umpomo, orang mukmin ya. Orang mukmin coba andaikan saja, kita bayangkan saja, umpomo diberi umur sepanjang masa, dia tetap akan beribadah sepanjang masa. Dia mesti akan beribadah sepanjang. Umpomo aku umurku sak suwene pol rantai, aku ya harus sholat terus. Demikian pula orang kafir. Kenapa? Makanya orang mukmin kenapa dibuat kekal selamanya? Karena dia sendiri punya niat. Orang mukmin, setiap orang mukmin mesti kalau dia punya umur beribu-ribu tahun, dia akan sholat atau akan beribadah beribu-ribu tahun. Maka sesuai dengan keinginannya itulah Allah Ta'ala dengan rahmatnya dimasukkan surga selama-lamanya. Model yang jahat, sing kafir. Umumnya di umur sepanjang apapun yes, Arab bakal ibadah selamanya itu, maka dia juga dimasukkan neraka juga selama-lamanya. Makanya penting kita itu punya orang, jadi orang mukmin duwe rencana, duwe niat yang baik. Nah, hadis Nabi niatul mukmin khairun min amal. Niatnya orang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Niat toh, aku sesuk puasa malam-malam itu kan niatnya harus tabjid. Puasa Ramadan niatnya kan harus tabjidun niat, nginep ke niat. Harus keadaan malam. Ora ono ngene iki aku esuk arep poso dino, sapa dino? Jumat. Ngebengi mulai maghrib sampai subuh itu tidur umpama. Bab yang diniatnya jenenge niat itu kan bangkitnya keinginan, dorongan yang ada dalam hati. Walaupun tidak harus nawa itu soma rutin, tidak harus begitu. Yang penting esok Ramadan saya akan puasa. Sudah ada kerentek itu saja dan niat. Ada dorongan untuk puasa dan niat. Nah niat itu kan syaratnya harus tabjid itu niat, nginep ke niat berarti mulai maghrib, bermaghrib sampai subuh karena batasan awal puasa subuh. Kok mau maghrib tuh kok turu sampai tangi wis bar subuh. Jadi kan dianggap tidak niat. Tapi ya niat sore-sore kemarin pas ngaji ora kanggo. Karena niatnya harus tabjidun niat. Tapi kalau muni-muni tapi aku ora nawa itu. Ya, tapi itu kan nyepake apa? Sauran toh wis tuku ayam penyet apa tempe penyet monggo harapan. Aku sahur berarti wis padha karo muni arep sahur berarti sudah punya rencana puasa, itu sudah dianggap niat. Aku bengi rak kerentek niat. Lah kowe wis nyiapke sahuran ngono berarti wis padha niat kuwi. Jadi tidak terasa kita niat itu sebenarnya dorongan yang kita kadang-kadang ora krasa. Malah penting dibarengi supaya lebih menguatkan nama itu somawatin supaya ben kuat usolli itu ben kuat. Ora usolli ora apa-apa, memang aslinya tidak apa-apa. Tapi kan hanya membantu menghadirkan niat dalam hati. Semakin kita dihadirkan semakin baik kan. Babu tafsilit thoriqi bab mertelake tafsil atau perinciane dalan. Ila tahdibil akhlaki maring bersihake akhlak. Cara detailnya memperbaiki akhlak. Qad arafta temanus weruh sira min qablu saking sadurunge iki bab. Kamu telah mengetahui sebelumnya min qablu. Ini menyimpan qablu itu zamanya zamah mabni. Menyimpan min qabli hadza, cara min qabli dzalika, ini dibuat. Amma ba'du amma ba'du min qablu. Itu zaman mabni. Kamu telah tahu sebelumnya annal i'tidala sak temene tengah-tengah fil akhlaqi dalam akhlak.
Wa ya iktidal iku sihatun nafsi, jadi waras atau sehati nafsu, sehati jiwa. Orang yang akhlaknya iktidal itu berarti menunjukkan jiwanya sehat. Wal mailu tai condong ada kecenderungan anil iktidali an mujawazah, menjauh, anil artinya menjauh. Anil iktidali saking jejeg, saking tengah-tengah. Kecondongan meninggalkan tengah-tengah. Mbuh kesithikan, mbuh kaken. Iku sakomun loro, penyakit. Wa maradun lan tegese penyakit fiha ing dalam nafsu, ing dalam awak atau jiwa. Kama anal iktidala kaya oleh stune iktidal, tengah-tengah. Fi mizajil badani, ing dalem watake awak, watake maksudnya campuran mizaj campuran jadi watak panas ademe awak, apa cara saiki apa? Suhu badan, suhu percampuran panas dan dingin, suhu dalam suhu badan, tengah-tengah dalam suhu badan. Wahyo mizaj iku sihatun sah atau waras kesehatan lahu kedhe badan. Wal mailu te condong anil iktidali saking mengko tengah-tengah. Kok naik 38 ya berarti utus di lebokke. Apa karantina. 38 wis tutut wis ning gone apa termogan. Maradun niku lara fihi dalam badan, berarti badannya sakit. Fal natakhadha mongko becik ngalapo kita. Ngalap al badana ing badan. Misalan ing dadi misal, dadi contoh. Jadi anggota batin kita adalah merupakan cerminan menjadi badan kita, menjadi contoh dari batin kita. Makanya wudhu juga begitu. Wudhu itu bagi ulama-ulama yang teliti itu Imam Ghazali penggambaran. Kenapa? Wudhu itu bagian yang dibasuh wajah, yang pokok wajahnya. Sing entut bokonge kok sing dirapi wajahnya, ora bokonge mah digebyur. Ndak. Golek dengan keterangan ini khiya ya. Panakulu mengko ngucap kita. Misalun nafsi te contone perumpamaane nafsu jiwa. Fi ilajiha ing dalam nambani nafsu. Iku bimahwil radzaili, perumpamaan jiwa di dalam pengobatannya iku bimahwil radzaili kelawan nglebur utawa ngilangi pira-pira sifat Allah. Wal akhlaqi lan akhlak ar-radiati kang ya Allah padha anha saking nafsu. Di samping menghilangkan sifat-sifat buruk, wajal bil fadhaili lan narik pira-pira sifat utama. Wal akhlaqi lan akhlak pakerti al jamilati kang bagus ilaiha maring nafsu. Ana istilah apa tahapan-tahapan menuju apa jiwa yang baik kan namanya ana jenenge tahalli, tajalli kan. Ya, tapi prakteknya sing angel. Nek teori ini ya gampang wae. Ini praktek macam ini. Teori macam ini. Buat taholi dulu menyepek mensucikan, nyepek akhirnya disepikan, ditiadakan jiwa dari sifat-sifat buruk. Kemudian tahali dengan menghiasi perilaku yang baik, dan tajalli akan muncul sinar atau perilaku yang baik. Misalul badani utai misalnya badan,
contone badan fi ilajihi dalam ngobati no nambani badan iku bimahwil ilati kelawan ngilangi pira-pira ilali kelawan ngilangi pira-pira ilalun jama ilatun penyakit anhu saking badan di samping menghewan penyakit wakas bisihati lan ngasilake atau tumindak kesehatan atau usaha kesehatan ngasilake kesehatan lahu kedhe badan olahraga terus saiki kon suhu badan yang baik olahraga cukup wajal bihalan narik sehat ilaihi maring badan makan yang baik kama annal ghaliba kaya oleh stune perkara kang ghalib perkara kang kaprah kang umum ala aslil mizaji ing atase asale campuran asal dasare campuran dasar asal campuran iku percampuran iku al-i'tidalu tengah-tengah al-i'tidalu tengah-tengah cara mangan yo bahasa saiki apa arane makan yang apa pola makan yang baik ya. Bahasanya pola makan wa innama tak tarilan angin pesine anyar teko wa innama tak tarilan angin mesti anyar teko apa limat al-ma'id data ing waduk itu khusus besar apa al-mudirratu perkara kang bahayani perut kita akan mungkin menjadi sesuatu yang apa sih al-mudirratu perkara kang bahayani bi awaridil aghdiyati kelawan anyar tekone pira-pira panganan yang dimasukkan bi awaridil aghdiyati kelawan pira-pira anyar teko maksudnya datang maksudnya ya memakan maksudnya memakan makanan kan berarti kan sesuatu yang dimakan yang datang lan pira-pira anyar tekone pira panganan wal ahwiyati lan pira-pira hawa wal ahwiyati lan pira-pira hawa angin wal ahwali lan beberapa tingkah. Jadi antara makanan dan kondisi angin juga tidak distabilkan. Cara wong wae ra kuat kok ora wong kota kok turun ning tengah ning pinggir tambak ngligo ora nganggo klambi mas angin kan itu. Ana wong kampung biasa turun ning galeng sawah ora nganggo pakaian ya biasa. Itu namanya kan ahwiyah wal ahwal. Fakadzalika mengko kaya mengkono al-maidah. Fakadzalika mengko kaya mengkono al-maidah. Sakit perut bisa sakit, usus bisa sakit karena sesuatu yang datang yang tidak sesuai. Pakai dari kamu kalau al-maidah, kullu mauludin saben-saben anak, orang anak yang dilahirkan. Yuladu dilahirake sapa maulud, sapa kullu maulud. Yuladu dilahirake sapa kullu maulud mu'tadilan hale tengah-tengah. Sahihal fitrati kang waras fitrah. Waras asal kedadiane. Wa inna ma abawahu lan angin mestine utawi wong tuwa lorone maulud utawa kullu maulud. Wa inna ma abawahu lan angin mestine utawi wong tuwa lorone kullu maulud yuhawidanihi iku ndadekake Yahudi karone wong tuwa hu ing kullu maulud au yunasironi utawa ndadekake Nasrani utawa ngajari ajaran Yahudi ngajari ajaran Nasrani sapa karone ing kullu maulud au yumajisanihi utawa ndadekake agama Majusi utawa nuntun agama Majusi sapa abawani ing kullu maulud. Ai bil i'tiadi dise kan biasake. Pembiasaan tidak semata-mata agama,
Tetapi pembiasaan perilaku yang perilaku itu adalah perilakunya orang-orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Coro misalkan mangan, wong tuane kelino, ombe, mangan tangan kiwa. Itu kan perilakunya orang-orang non Muslim. Coba aja kalau kita lihat di TV pada orang-orang berat, sekiranya nyekel pisau, nyekel tusuk, gunting, ketok, panganan, gitu. Itu kan perilakunya orang-orang non Muslim. Ya kalau orang tuanya semacam itu, ya anaknya otomatis ya itu mulai paling kecil di antara macam itu. Orang tua nuntun tangan saya, Bismillah saya, terutama Bismillah jangan sampai. Bismillah itu tidak hanya sekedar donga, tidak hanya sekedar bacaan, tapi benar-benar menghindarkan pengaruh-pengaruh buruk. Makanya kalau kita makan lali maca Bismillah, kilingan-kilingan di tengah belum selesai, tapi ya belum selesai. Kok kita ingat belum Bismillah, baca Bismillah awalahu wa akhirahu. Itu cara kita mungkin buka saking ngelai wis kadung wis mergo kampus saking ngelai lali ya maca. Selama lupa itu tanpa sadar kita barengi setan. Mangan itu barengi setan. Ini rano puas, rano warke, rano puase. Tidak ada rasa syukurnya. Tapi ketika Bismillah awalahu akhirahu, setan langsung lebat, pergi dia. Nah, kita baru merasakan ada keberkahan itu. Nah, dia tak weruh masalahnya, weruh ono dituduhno. Macam itu. Jadi kita jangan bacaan itu jangan tidak dirasakan, berusaha kita berusaha merasakan bacaan tungu-tungu yang kita baca. Itu nanti akan ada apa? Ya tembus lah sebenarnya, akan ada kesana, ada benang merahnya. Saya tidak ada punya teman pagi-pagi tadi itu jam berapa ya? Pagi jam 8-an. Ya ada sesuatu lah hubungan, ada kepentingan saya dengan dia. Saya mengundang tidak enak. Waya-waya suasana gini, poso-poso sisan. Jalan ini polisi-polisi pada do. Tak be tak kon rene. Tidak enak saja. Saya Fatihai 2 kali. Lu ngimpi, dia bilang sama istrinya, cerita, iya aku di Fatihai koncoku, ora nih, saya ketemu koncoku 2 kali, dalam mimpi 2 kali, saya Fatihah 2 kali, ternyata dia mimpi 2 kali. Pagi tadi kesini, ngomong bojoku, aku kan rono lagi, aku ngimpi pengen ketemu pemindo. Saya bilang, saya diam saja, saya tidak bilang tak Fatihai pemindo. Dia bilang, saya ketemu pemindo, aku menang. Pagi tadi itu, saya mau ngomong sesuatu, saya tidak mau suruh ke sini, tidak enak. Ya, suasana COVID, dan poso di sana. Umur dia, aku ketemu pemindo. Dalam hati saya ketawa, tak Fatihai pemindo, moro tenang. Ya, macam itu. Satu contoh kecil saja itu. Jadi nek apa-apa itu dianggap tidak ada artinya. Pujian mungkin wah dosanya pas galak iki. Fatihah wae. Ora rohi sapa dengan kita punya kemantepan wis bismillah HP. Oh coba terus kayak itu padha karo awake dhewe kita kan orang itu kan Allah itu kan memberikan apa-apa yang jadi indah zoni abdi itu persangkaan hambaku itu apa? Kowe ujian wedi ra lulus ya ra lulus tenan. Malah kudu wong kudu sing
terhadap rahmat Allah digedhekke, pengharapan harus dibesarkan. Ojo seneng minder-minderan ngono. Ora ono terus tenan. Oh jangan-jangan dosenku galak digalaki tenan. Bismillah ra wis Fatihah. Ya tekan kono ya dosane engko aku ngantuk wis ya. Malah cepet janjane arep suwi ra sido. Gara-gara ngantuk. Bisa wae macam-macam ulasan. Gusti Allah wis jaluk golong Gusti Allah aja boleh nafsu hawa nafsu itu kadang-kadang apa perilaku itu hawa wedi ya wedi tenan. Limang bil ihtiyati tegese kelan biasake wa taklimi lan ngajari orang tua tinggal bagaimana memberi pembiasaan pengajaran terhadap anak. Bil ihtiyati tegese kelawan biasake wa taklimi lan ngajari tuk tasabu den hasilake to den peroleh apa ar-radailu pira-pira sifat Allah. Wa kama annal badana lan kaya ora estune badan. Wa kama annal badana lan kaya ora estune badan fil ibtidai dalam kawitane sebagaimana badan di dalam permulaan awal setelah kelahiran iku layuh laku ora den dadekake apa badan kamilan hale sempurna. Cah bayi ra iso tangi mangadeg ora iso. Wa inna ma yakmulu lan angin pesene dadi sempurna apa badan. Wa inna ma yakmulu lan angin pesene dadi sempurna badan wa yaqwa lan dadi kuat. Owiya yaqwa dadi kuat apa badan bin nusu'i kelawan tumbuh berkembang. Pitungan wa tarbiyati lan den latih den didik bil den kelinakake bil ghadai kelawan panganan yang baik. Wong kaya ana wong binaragawan tak ana binaragawan. Apa latihane ngono sedina mangan ndok 51. Betul itu. 25 paling ndak itu. Dagingnya pirang kilo. Wis kaya harga binaragawan ra duwe dhuwit ya. Ora bakal dadi cilik terus tangane. Ora muda-muda yo mangan dagingnya seminggu bisa lho Mas. Mangan ndok ra tau daging ra seminggu bisa ra mesti. Karo dadi rengkel ya. Maka dalika mongko kaya mengkono badan demikian sebagaimana badan an nafsu utawi nafsu atau jiwa di badan batin rohaniyah tukhlaku dan dadekake apa nafsu naqisotan hale kurang awalnya ya tidak sempurna qabilatan kang nampa lil kamari maring kesempurnaan dilatih dadi iso tata krama, iso tawadhu, iso sabar. Wa inna ma takmulu lan bisa sempurna apa nafsu bitarbiyati kelawan tarbiyah lan den latih den didik wa tahdzibil akhlaqi lan bersihake akhlak dididik ya kudu dibarengi tahdzibil akhlak. Pendidikan secara langsung tapi akhlak tidak. Cara wong tua pada orang tua melatih mendidik anak keras, tapi dia sendiri tidak memberi contoh, tidak ada pelatihan akhlaknya ya sama saja. Batardiyati lan denwai makanan bil ilmi kan ilmu pengetahuan yang cukup. Wa kama anal badana muta'allim wallah.